Soal baik yang disampaikan oleh Ustaz Rafi, waktunya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati nenek saya, Ibu Haji Odah, dan segenap keluarganya. Yang saya hormati Ustaz Agus, Ustaz Sugiri, dan Ustaz Ahmad Kami. Yang saya hormati selaku Ketua RT 05 RW 17 Bapak Ento. Yang saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Al-Karomah Ustaz Dedi. Dan yang saya hormati para sepuh Kampung Keramat Jombang, dan tak lupa bapak-bapak yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini guna mendoakan almarhum Bapak Haji Ahmad, kakek saya. Semoga beliau diampuni dosa-dosanya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan diluaskan alam kuburnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita yang berada di sini kelak mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Kemudian saya selaku dari keluarga almarhum Bapak Haji Ahmad banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Sugiri, Ustadz Agus, Ustadz Muhammad Yani, dan bapak-bapak sekalian yang telah hadir di tempat ini guna melaksanakan doa haul ke-2 tahun. Semoga beliau diampuni dosanya, diterima di sisi Allah, dan diluaskan alam kuburnya. Kemudian saya mohon maaf jikalau ada yang kurang dari kita, yaitu dari makanan, Pak Ustaz, dari tempat juga. Saya minta maaf. Saya selaku perwakilan keluarga minta maaf, dan Pak Ustaz Agus, Pak Ustaz Sugiri, Pak Ustaz Muhammad Yani, saya juga berminta maaf jikalau saya bulan kemarin kadang tidak datang ke majelis Al-Karomah. Ya Pak Ustaz, saya mohon maaf. Kemungkinan di kesempatan kedepannya saya bisa hadir di majelis Al-Karomah. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wajid adi wa amni wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala sayri ibadika wa asrafi ubbadik as'adil arabi wal azam وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمات والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشافعينا وفخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم جدح الشرف يا
رب جرح الشرف يا رب جرح الشرف يا رب كرما وتعزيما ورفعة ومهابة وذرا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى أنزل الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئماتنا ومولينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بكية الصحابة وقرابات رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Baik, sama-sama kita dengarkan tausiah kajian materi dari Tuan Guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Subiri. Waktu dan tempat dengan segala penuh hormat kami persilahkan. Tunggu boleh ya, mantun dan doa. Kalau di soreta nada dan dakwah. Kali ini pantun dan doa. Jadi pantunnya mengandung doa. Ada buah salam 4 jatuhnya di sumur. Daun suji jatuhnya ke atas papan. Yang menjawab salam semoga sehat dan panjang umur. Insya Allah tahun depan bisa berangkat haji. Amin. Ya Rabbal alamin. Satu lagi, mandi di kolam airnya hangat. Ada ikan geraminya 3. Kalau jawab salam yang semangat, insya Allah rame-rame kita masuk ke surga. Amin ya Rabbal alamin. Tahun depan masuk aja, pergi berangkat haji. Tapi udah daftar belum ini ya? Ya, mudah-mudahan ya sehat, panjang umur, bisa berangkat haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulus salam wa afahamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu alla ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa ala alaihi. alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khairan la'allakum tuflihun. Wa qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam
Idza mata badu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin awaladun sholih yad'ulah bil maghfirah aw ilmin yuntafa'u bih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluna nabi habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama-tama tentunya yang sama-sama kita takzimi, yang kita hormati, kita muliakan itu sahibul bait, keluarga besar dari almarhum Bapak Ahmad bin Bontot, wabil khusus Ibu Hajah Saodah beserta keluarga besarnya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati tentunya yang saya takzimi yaitu guru kita sama-sama Ilmu Kiram Al-Ustadz Muhammad Yani, Al-Ustadz Agus Aji Matam, dan Ketua Majelis Ta'lim Al-Karomah Bapak Ustadz Dedi beserta jajarannya, wabil khusus Bapak Suryadi Bang Jek selaku penasehat. Dan yang saya hormati, yang saya takzimi tak lupa yaitu aparatur pemerintah Desa Jombang Keramat, yaitu Bapak RT Wiranto beserta aparat lainnya, Bapak RW, dan para pilih sepuh Bapak Dadang, Bapak Amin, dan pilih sepuh yang lainnya, dan sekalian jamaah tentunya yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata yang terpuji, marilah sama-sama kita mengucap segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya sangat banyak sekali telah melimpahkan berbagai macam karunia-Nya dan berbagai macam nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat dan kesempatan, dan khususnya pada malam hari yang berbahagia ini kita masih istiqomah melangkahkan kaki kita, yaitu hadir di Majelis Ta'lim Al-Karomah, sekaligus kita mengadakan haul di rumah Ibu Hajah Saodah dalam rangka memperingati yaitu 2 tahun telah pulang ke rahmatullah orang tua kita Bapak Ahmad bin Bontot, dengan harapan sahibul bait, harapan keluarga dan harapan kita semuanya. Insya Allah mudah-mudahan beliau almarhum Bapak Ahmad bin Bontot di alam kuburnya, alam barzahnya diberikan tempat yang sebaik-baik tempat kembalinya, dijadikan obroh bin radil jannah, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimaafkan dari segala semua kesalahan dan kehilafannya, dan selalu diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pula amal ibadahnya selama hidupnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu pula tak lupa marilah sama-sama kita sanjungkan sholawat teriring salam, semoga tercurah kepada junjungan kita tiada lain, uswah kita, suri teladan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya, para tabi'in wa tabi'in, dan akhirnya kepada kita selaku umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran dan syariat dari beliau, baik ajaran yang wajib, ajaran yang sunnahnya, dengan harapan sama-sama kita nanti di yaumil qiyamah insya Allah mudah-mudahan akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada Ibu Hajah Saodah ini selalu istiqomah setiap tahunnya mengadakan haul meninggalnya daripada suami, yaitu Bapak Ahmad bin Bontot yang ke-2 tahun sudah meninggalkan kita semua. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengadakan haul itu adalah suatu ibadah, walaupun di situ tidak diwajibkan dan juga tidak disunahkan, tetapi itu adalah ibadah, karena ibadah terbagi 2.
ada ibadah mahdoh dan ibadah ghairi mahdoh. Berdasarkan ibadah mahdoh itu adalah berdasarkan dari yaitu dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang wajib, yang sunnah, yang berdasarkan daripada landasan-landasan. Dan kalau ghairi mahdoh itu boleh dilakukan, juga boleh juga tidak dilakukan, sangat baik. Kalau tidak dilakukan, dilaksanakan, tidak adakan, ya kurang baik, tentunya sepi. Karena haul itu adalah memperingati peringatan daripada meninggal kematian. Daripada kematian itu selalu kita harus mengingat kematian. Sangat baik sekali. Apalagi rumah sering diadakan pengajian, diadakan tahlil, itu bagaikan taman-taman surga. Perbandingan rumah yang nggak pernah ada pengajian, nggak pernah ada bacaan suara Al-Quran, nggak pernah ada mungkin tempat sholat, perbandingannya rumah yang sepi itu bagaikan kuburan, kata Nabi. Rumah yang nggak pernah ada suara-suara bacaan Al-Quran, nggak ada suara bacaan-bacaan tahlil, tahmid, zikir, bagaikan kuburan. Kalau ini rumah yang sering diadakan pengajian, zikir, tahmid, tahlil, baca Al-Quran, ibaratnya bagaikan taman surga, menjadi tambah berkah. Tambah berkah Pak, kalau kita selalu mengadakan zikir, tahmid, tahlil di rumah, tambah berkah. Insya Allah mudah-mudahan nih Ibu Haji Saudah ini selalu keadaan berkah, selalu dimudahkan dari segala sesuatu urusan-urusan dunianya, dan dimudahkan rezekinya, selalu disehatkan. Amin. Karena dia selalu mengadakan istiqomah, mengadakan haul. Haul itu adalah suatu kebiasaan dan tradisi orang Islam. Kalau orang non Muslim mah belum tentu nggak mungkin seperti ini. Ini karena walaupun ini bukan hukumnya wajib, tapi ini sangat dianjurkan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam suatu riwayat hadis, yaitu Imam At-Tirmidzi, man sana sunatan falai ajruha wa ajru wa man sana sunatan fa'alaihi wa ajru man amila biha. Itu dianjurkan. Barang siapa yang merintis daripada sesuatu kebiasaan dan tradisi yang baik di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Tetapi barang siapa yang merintis, memulai tradisi yang buruk di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan dosa dan juga dosa orang-orang yang mengikutinya atau meniru-nirunya. Tradisi ulang tahun, tradisi ini sekarang kita habis merayakan ulang tahun HUT kemerdekaan RI yang ke-79. Terus adakan perlombaan, ya itu kan tradisi, yaitu baik, boleh. Tetapi kalau di dalam suatu Islam mengadakan suatu ibadah, zikir di malam harinya, bersyukur bahwa kita sudah merdeka, bahwa bagaimana kita mengingat perjuangan para pelopor perjuangan kita yang telah membebaskan daripada penjajah dengan darah, dengan jiwa. Kita bayangkan, kita mah tinggal enaknya akan nerusin. Kita adakan syukuran, jikiran. Nah itu berarti kita istiqomah menjalankan daripada tradisi-tradisi yang telah diadakan, yang telah dibina oleh orang-orang terdahulu, yang telah dimulai, dan kita tinggal mengamalkannya. Dan alhamdulillah orang yang sebelumnya mengadakan haul, yang mengadakan permulaan juga mendapatkan pahalanya daripada kita yang mengikuti daripada tradisi yang baik ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengingati kematian, bahwa kematian itu memang sudah pasti datang kepada kita semua. Tidak ada semua yang hidup langgeng, tidak ada semua yang hidup seterusnya di dunia ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 35.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa in mitaqahumul khalidun. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Yang artinya tiada seorang pun manusia yang kami hidupkan secara kekal, dan apabila engkau wafat, adakah manusia yang hidup kekal? Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kami bakal menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan, dan kalian akan kami kalian akan pulang kepadaku, kata Allah. Kalian akan pulangkan. Kita nanti semuanya akan dipulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia itu kalau sudah mati hanya terbagi tiga, Pak. Terbagi tiga. Lain dengan makhluk-makhluk lain tidak terbagi apa, sudah mati ya sudah. Kalau manusia terbagi tiga bagian, sebagaimana dikutip di dalam kitab Nasihatul Ibad, yaitu karangan daripada Syekh Nawawi Al-Bantani bin Umar Al-Bantani. Di dalam kitab Nasihatul Ibad dikutip di situ bahwa manusia terbagi tiga setelah mati. Dan diambil juga dari kitab Al-Quran, yaitu surat Luqman. Surat Luqman mengatakan, Luqmanul Hakim, dia pernah menasehati anaknya, putra putrinya, menasehati bahwa hai anak-anakku, ketahuilah bahwa manusia itu setelah meninggal terbagi tiga bagian. Sepertiga yang pertama adalah milik Allah, hak Allah. Dan sepertiga yang keduanya adalah hak miliknya. Dan yang sepertiga ketiganya yaitu hak cacing-cacing tanah. Ada tiga. Yang pertama adalah hak atau milik Allah, yaitu ruh kita akan kembali, akan pulang ke rahmatullah, akan dipulangkan ke rahmatullah. Sebagaimana tadi dikatakan dalam surat Anbiya, bahwa kalian akan dipulangkan kepada kami, pulang kampung, pulang ke rahmatullah. Semua kan yang namanya pulang kampung pasti kan gembira. Pernah saya ucapkan beberapa kali, saya sampaikan, kita harus persiapkan bahwa kita harus gembira di pulang kampung. Apa persiapannya? Ya tentunya pasti kita amal ibadah, perbanyak amal ibadah, persiapan kita untuk pulang ke rahmatullah. Kalau kita pulang kampung, kita pergi merantau dari Jakarta pulang ke Jawa, Sumatera, kemana, pasti kan banyak persiapan, pasti merasa bahagia, gembira, udah beli segala macam-macam buat oleh-oleh keluarga kita di kampung, beli pakaian, beli baju, beli makanan dan lain sebagainya, semua udah dipak terus bawa ke kampung. Senang ke sana, mau ketemu, mau silaturahmi pada keluarga, senang kan, gembira kan. Nah bagaimana kalau pulang ke rahmatullah? Kalau pulang ke rahmatullah bagaimana kira-kira? Nah ini kita harus persiapan supaya kita merasa sakaratul maut, kita merasa bahagia, merasa buru-buru cepat di makapan kuburan, ingin ketemu Allah. Pasti sudah terbayang bagaimana itu taman-taman surganya. Kalau orang yang sudah perbakalan ibadah sudah banyak, tidak ada penyesalan. Tetapi kalau orang yang belum begitu banyak perbakalan ibadahnya, bahkan banyak perbuatan salahnya, banyak dosa, itu sangat sedih, Pak. Sedih. Jangan sampai kita merasakan bahwa sakaratul maut kita keadaan sedih. Jangan sampai keadaan sedih. Makanya dari sekarang kita persiapkan amal ibadah kita banyakkan, sholat kita baguskan. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Baik yang wajib, baik yang sunnahnya, sodakoh kita. Ayo kita sering-sering bersodakoh. Ayo kita sering-sering bersilaturahmi. Ayo kita sering-sering membantu orang yang membutuhkan bantuan. Sering-sering kita berbuat kebaikan, saling tolong menolong dan membantu. Dan semua puasanya kita, Ramadannya juga kita harus betul-betul kita polkan dan kita maksimalkan ibadah kita. Dan jangan berbuat kebatilan. Jangan sampai, supaya kita nanti selamat juga di alam kubur. Nah itulah persiapan kita supaya kita merasa gembira nanti pada sakaratul maut. Tentunya itu bekalnya. Ya kan ibaratnya kalau orang
yang mati tidak mau bekal, bahwa orang yang apabila kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan man dakhalal qabra bila zadin faka'anna ma raqibal bahrabi lasafinatin, yang artinya setiap siapa yang akan masuk ke liang kubur dan dia tidak membawa perbekalan, seolah-olah dia akan mengarungi lautan tanpa perahu. Bagaimana kalau kita mau berlabuh melewati lautan nggak naik perahu, tidak naik kapal? Tentunya pasti celaka. Nah, kalau supaya kita selamat, tentunya kita kalau mau nyebrang karena mau harus naik kapal, tentunya kita banyak persiapan. Tentunya kita harus beli tiket. Kalau nggak beli tiket, nggak mungkin kita bisa kembali lagi. Kalau nggak banyak utang, banyak harta yang kita bawa, nanti sengsara kita. Yang kita inginkan nanti kita nggak punya apa-apa, sengsara. Tapi kalau kita banyak persiapan, harta kita bawa, kita banyak kapal, kita mau nyebrang, kita mau pulang ngebuk, udah enjoy aja rasanya, tenang aja, duit banyak, ya kan? Tiket udah bayar, udah duduk di VIP atau di mana, tinggal pilih dah tuh kelasnya, enak kan? Sampai dah layar, sampai nyebrang ke pulau, selamat kan? Tapi kalau enggak naik kapal, apa mau berenang dari Pelabuhan Merak ke Lampung, dari Tanjung Priok ke Surabaya? Kalau nggak punya harta, nggak punya uang, ya nggak mungkin bisa nyebrang. Nah, berarti kalau orang yang masuk ke liang kubur sudah banyak perbekalan, tentunya bahagia. Amin ya robbal alamin. Marilah kita perbanyak amal ibadah kita sebanyak-banyak, semampu-mampunya kita dengan ikhlas. Bagaimana juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kafa bil mauti ma'idza wa kafa bil ahibi sughla. Cukuplah kematian itu suatu nasihat, dan cukupilah sebanyak-banyaknya amal ibadah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sekarang kita persiapkan amal ibadah kita yang banyak, ya, yang ikhlas sesuai kemampuan kita. Jadi itulah mungkin sebagai peringatan kematian, bahwa kita juga akan akan menyusul, cuma tinggal gilirannya doang. Cuman nggak pakai abjad kan, kalau kematian mah yang kalau A B C mah enak, tahuan yang M belakangan, yang S belakangan, yang L belakangan, yang A B duluan. Tapi kan nggak pakai abjad, malakul maut mah sembarangan aja, karena sudah tertulis di sana. Wa mayu amaru mimmu amari wa la yughafu bi umurihi fi kitab inna dzalika Allahi yasir. Surah Fatir. Dikatakan, tidak kami kurangkan umur seseorang yang punya umur panjang, enggak dikurangkan, dan tidak pula kami lebihkan umur seseorang, melainkan sudah tercatat di dalam kitab Lauh Mahfuz terpelihara. Udah ada catatannya Pak, kita di sana tuh. Malaikat udah tinggal manggil, dipanggil tuh malaikat, si fulan nanti tahun sekian, bulan sekian, hari sekian, jam sekian, udah ada di sana, udah tinggal datang aja. Kita kan nggak tahu. Nah, maka itu kita harus persiapan. Jadi mati mah kita jangan takut, dan juga jangan berani mati gitu. Jadi kita harus siap mati. Mati jangan ditakutin, jangan berani mati. Jadi mati konyol. Kalau berani mati perang nih, kalau berani mati dan sembarangan aja maju ke depan, terus tembak, mati konyol. Harus dengan strategi persiapan. Kita perang juga dengan persiapan, bagaimana kita supaya selamat, bagaimana kita juga supaya selamat, supaya dapat azab kubur dan sampai akhirat. Kita tentunya dari sekarang sudah persiapan. Jadi kita siap mati, siap dengan mati. Barangkali ya itu aja sekelumit, hanya untuk mengingatkan daripada diri kita semua dan diri saya khususnya, bahwa maut itu tidak ada waktunya, sembarangan, tidak bisa dapat kita prediksi. Al mautu ba'dun kullun dahilun, dan maut itu datangnya tiba-tiba dari arah manapun pasti. Ya, insya Allah kita pada malam hari ini
ya dijadikan suatu amal ibadah kita, mendapatkan pahala kita dari pengajian ini ya, dan pahala dari bacaan Al-Quran yang telah kita bacakan, bahwa ini awal kita limpahkan dan kita hadiahkan kepada almarhum Bapak Ahmad bin Bontot. Mudah-mudahan sampai ke sana, Al-Fatihahnya sampai, surat Yasinnya sampai, surat Al-Baqarahnya sampai, dan doanya juga sampai. Kalau siapa yang nggak percaya itu silahkan duluan. Siapa tuh mau? Silahkan, pasti sampai, yakin sampai. Ada orang non muslim nggak percaya, Pak, emang itu kalau orang sudah meninggal dibacain Al-Fatihah sampai, Pak? Dia nanya begitu, jawab aja begini, Pak, jawabnya. Sekarang kamu nanya begitu, sekarang saya pinjam pistol sama polisi, saya tembak kamu, nanti kamu dibacain Al-Fatihah sama keluarga kamu. Gitu aja. Sekarang kamu saya tembak mati kan, nanti dibacain Al-Fatihah, coba nanti nyampe nggak? Gitu aja. Jadi jawab jangan macam-macam. Ada yang begitu kan, ngeledek gitu, emang nyampe, jangan sembarangan. Coba kan kalau kamu pengen percaya, sekarang saya tembak, saya matiin kamu, nanti dibacain Al-Fatihah tuh mau Bang Jack. Pengen tahu kamu jaga itu Al-Fatihah datang nggak, kan begitu. Ada yang ngeledek begitu kan orang. Iya, gitu ya. Mudah-mudahan semua nih hajat-hajat kita, khususnya kita hadiahkan kepada almarhum Bapak Haji Ahmad bin Bontot, mudah-mudahan sampai, dan mudah-mudahan keluarganya juga selalu diberikan keberkahan, kesehatan, dan putra putrinya juga kita harapkan semoga menjadi putra putri yang soleh dan soleha. Kurang lebihnya mohon maaf, bila taufik wal hidayah wa biridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Tuan Guru kita Al Mukarram Al Ustaz Sugi atas penyampaian.